Baik saudara, kita lanjutkan lagi. Ini terkait dengan format penulisan makalah. Ya, ini format penulisan makalah di mana kita coba perlu simulasikan ya beberapa hal. Di antaranya adalah tentang bagaimana mengatur kertas dan bidang pengetikan. Ya, satu contoh gini, saudara. Em, ini coba saya copy saja. Saya copy. Kemudian saya pindah di halaman lain, kita Ctrl N. Nah, seperti ini kita paste, copy paste ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba perbaiki. Nah, pertama kita lihat panduannya. Kertas dan bidang pengetikan. Kertas yang digunakan adalah jenis HVS atau fotokopi berwarna putih. Nah, ini kan kaitannya sama pas pada saat ngeprint. Ukurannya A4 21 cm kali 29,7. Nah, sekarang kita rubah. Ini di bagian page layout. Caranya adalah size, kemudian kita klik A4. Nah, ini sudah sesuai. Berikutnya apalagi? Kemudian adalah 80 gram. 80 gram itu gini. Jadi kalau Anda beli kertas di toko alat tulis ya, fotokopian, itu ada beberapa jenis kertas A4, saudara. Ada yang kalau nggak salah 70 gram, ada yang 80 gram. 80 gram berarti lebih tebal. Ya, biasanya ini digunakan untuk ngeprint skripsi. Biasanya gitu 80 gram. Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri. Jadi dari sini kiri, tepi kemudian 3 cm dari tepi atas. Nah, ini jadi kiri, kanan atas, kanan 3 ya, atas 3, bawah 3. Kita coba sekarang di sini. Ya, ini sudah ukuran A4. Kita klik margin, custom margin. Nah, ini top itu atas ya, 3 cm. Kemudian kiri berapa? 4 cm. Bawah 3 cm, kanan 3 cm. Kita klik OK. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah margin. Jadi sini lebih lebar ya. Kenapa kok lebih lebar? Biasanya untuk penjilitan di staples ya. Berikutnya saudara, bab baru turun 2 spasi dari batas atas bidang pengetikan. Nah, kemudian jenis huruf. Kertas yang digunakan Times New Roman font 12. Nah, kita lihat di sini, kita Ctrl A ya, Ctrl A. Kemudian ini cut fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya berapa? 12. Tapi ini saudara kurang rapi ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Justify. Klik. Nah, lebih rapi lagi. Kemudian kita juga bisa buat ini di tengah. Pakai ini juga bisa. Ctrl E juga bisa. Misalkan gini, di bagian 1 kita bold, tebal. Ini juga kita bisa pertebal supaya lebih kelihatan menarik. Dan juga ini kan subbabnya ya, sub pokok bahasanya. Kemudian ini kita bisa buat ke tengah. Nah, ini dia seperti ini. Ini pakai tabs ya. Jadi di bagian keyboard Anda klik tab. Ini juga bisa, poinnya diganti seperti ini juga bisa. Nah, artinya Anda perlu mencoba gimana supaya menarik sesuai dengan panduan. Nah, saudara, kalau misalkan Anda lihat di skripsi, ini saya contohkan mana ya skripsi tadi ya. Download. Oke, ini skripsi. Pada bagian skripsi ini
lihat tebal, kemudian ini juga tebal, huruf besar, kemudian saudara ini jarak antara tulisan yang satu dengan bawahnya ada jaraknya. Nah ini bagaimana? Nah kita lihat seperti ini, Ctrl A atau kita blok paragraf. Nah ini dia, ini kita nolkan, ini 1,5 spasi atau double spasi, itu tergantung panduannya. Kalau kita lihat spasinya berapa sih, jenis huruf sudah, spasi, oh ternyata spasi 2 atau double, berarti betul ya, caranya begitu. Kemudian kita blok, kita kemudian klik paragraf sini. Nah ini line spacing atau spasinya berapa, single, 1,5 atau double ya gitu. Ini juga demikian juga sama. Nah pada penjelasan ini nggak semuanya disampaikan, Anda perlu mencoba kalau banyak sekali. Dan saudara ini nanti juga dikirimkan panduan dari sumber lain sih, Anda bisa baca-baca kupas tuntas Microsoft Word 2010. Walaupun punya Anda misalkan 2000 atasnya, 2013 misalkan, Anda tetap bisa pakai ini ya. Kemudian misalkan nih saudara, ini tadi kan ada format teks, mengatur layout halaman, kemudian menggunakan bullets, gimana bunyinya bullets. Nah ini poin-poin itu loh maksudnya ya. Kemudian saudara numbering, membuat nomor-nomor 1, 2, 3 ya, menggambar tabel. Nah ini Anda bisa gunakan. Kemudian juga membuat grafis, misalkan gambar, nempelkan gambar, bentuk-bentuk ya, contohnya kayak gini nih, misalkan Anda ini kan ada shapes ya, ini bagaimana menggunakan ini dan sebagainya, itu bisa Anda pelajari karena untuk menyelesaikan tugas Anda yang ini dia, yang masih acak-acakan ini, Anda perlu perbaiki supaya rapi gitu. Nah ini cukup waktunya masih lama juga kok, 1 minggu ya, 1 minggu Anda perlu coba utak-utak di rumah, di kos-kosan ya. Kalau misalkan udah ada laptop ya gantian sama temennya, pinjem. Oke, nah itu tadi adalah penjelasan singkat bagaimana mengedit menggunakan Microsoft Word. Kemudian tadi juga ada sampaikan tentang ini dia, praktek pengecekan plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Plagiarisme kan penjiplakan ya, penjiplakan. Jadi saudara kalau misalkan seperti skripsi itu ya, skripsi jurnal itu sebelum di-upload di jurnal jurnal publik ya, itu akan dicek dulu ya, apakah ini hasil jiplakan atau bagaimana. Nah, itu bisa terdeteksi melalui software, melalui secara online biasanya. Dan ada banyak jenis alat untuk cek plagiarisme ini ya. Memang yang berbayar, ada macam-macam ya. Nah kita yang penting kita nice to know, yang penting kita tahu aja plagiarisme itu kita bisa cek ya menggunakan software gratisan juga bisa ya. Software gratisan kita cek plagiarisme. Tapi biasanya kalau gratisannya terbatas ya, jumlah katanya terbatas, nggak bisa satu makalah full sekian halaman kita cek ya, nggak bisa, namanya juga gratis. Tapi di sini kita coba aja yang sederhana, kita coba ini. Kita coba untuk file ini, kita copy deh misalnya ya, copy
kemudian kita letakkan di sini. Nah, berikutnya kita cek praksa plagiarisme. Oh. Masih loading ya, masih muter-muter. Nah, ini jelas. Kita coba di sini ya. Ini kemudian periksa plagiarisme. Oke, ini sedang proses pemeriksaan. Kita sambil menunggu dulu. Checking. Wow, ternyata wow. Wah, lihat. Ini dia, 100% menjiplak. Ini hasil kopian. Artinya gini saudara. Saya tunjukkan ini memang hasil dari mengcopy. Saya coba mengcopy dari internet. Yang paling untuk bahan mengedit-edit ya. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa kalau misalkan kita tinggal copy paste dari internet itu hasilnya kayak gini. Kita copy paste dari orang lain itu resikonya seperti ini. Ini sudah contoh 100% jiplak. Sedangkan kalau misalkan Anda buat skripsi, nah itu ada aturannya, maksimal di Unitri ya, beda-beda di setiap institusi. Di Unitri kalau nggak salah kurang dari 20% setahu saya ya, seperti itu. Nah ini ternyata 100% jiplak. Nah oke. Jadi gitu saudara yang bisa saya bagikan hari ini. Anda perlu untuk nyoba dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan di sini ya. Di link ini nah ini dia, tulis nama, NIM, kelas, dan upload tugas Anda. Yang mana tugasnya? Ya yang ini tadi, yang membetulkan ini supaya rapi. Anda rapikan terlebih dulu yang baik, yang keren, dan baru Anda upload. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting berlatih ya, practice make perfect ya. Semakin banyak berlatih maka tentu akan menjadi lebih baik, semakin sempurna. Terima kasih, semangat pagi.